Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kasih Paham, masih bersama dengan Cepi Hakim. Pak Cepi, apa yang bisa Indonesia pelajari dari 17 hari perang Israel, Amerika Serikat melawan Iran, dan mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Pelajaran yang paling mudah dan sangat menonjol di sini adalah bagaimana Iran bisa membangun negaranya yang bisa melawan kekuatan besar, ya. Iran bisa dikatakan sebagai contoh yang bagus dari keberhasilan nation and character building. Bagaimana dia bisa memobilisasi rakyatnya untuk bertahan dan melawan dengan tidak mudah ditaklukkan. Itu pelajaran yang paling sederhana yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya sebuah negara bisa seperti itu. Dia membangun kekuatannya luar biasa. Kemudian banyak pertanyaan, bagaimana kalau kita berhadapan dengan hal itu? Saya kira kita nggak usah khawatir karena kita tidak akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Mengapa? Karena kita nggak ada konflik. Kita tidak ada konflik. Apa tidak ada konfliknya? Konflik itu tadi sudah saya sampaikan. Pada garis besarnya konflik itu berakar pada dua hal utama. Orang berebutan teritori, orang berebutan sumber daya alam atau energi. Indonesia adalah negara yang teritorinya begitu luas dan kekayaan alamnya berlimpah. Sehingga sebelum ada Indonesia pun ya, Nusantara ini menjadi jarahan dari banyak negara. Kita dijajah semua itu orang mengejar teritori dan mengejar sumber daya alam. Nah, kita tidak akan berhadapan dengan perang seperti di Timur Tengah. Kenapa? Karena negara kita tuh negara yang baik sekali. Kita bersahabat. Jadi kalau ada orang yang kepengen teritori kita kasih aja. Ada satu teritori kita di Selat Malaka. Itu dari sejak kita merdeka sampai detik ini itu tidak kita kuasai, padahal dia berada di daerah teritori kita. Karena apa? Karena ada kepentingan pemerintah kolonial Inggris pada sebelum Perang Dunia Kedua usai, itu dia menguasai wilayah teritori Hindia Belanda. Jadi dia menguasai itu. Jadi dia beyond teritori. Itu diteruskan oleh Singapura dan kemudian kita sahkan, kita delegasikan pada tahun 2020 ada perjanjian Indonesia Singapura, teritori kita itu kita delegasikan kepada Singapura. Jadi nggak ada konflik. Jadi kalau orang berebutan teritori, kita nggak berebutan, kita memfasilitasi itu teritori, ya. Nine dash line adalah poin friksi, poin konflik, titik munculnya konflik di semua negara yang bersinggungan dengan Nine Dash Line. Dia menjadi konflik. Sama kita nggak konflik. Nine Dash Line kita ajak kerjasama. Jadi dalam pengertian kita memfasilitasi. Itu apa artinya kita memang sebegitu permisifnya ketika ada orang yang ingin mengambil apa yang menjadi hak kita berikan begitu. Ya. Kita kan harus bersahabat. Singapura kan negara kecil, kan kita harus bantu. Jadi nggak ada konflik, ya kita kasih aja. Kita delegasikan 25 tahun dan akan diperpanjang. Teritori kita, itu teritori kita. Itu jadi nggak ada konflik. Konflik kan perebutan teritori. Kita nggak usah direbut kok, kita kasih. Jadi kita nggak ada konflik. Ini artinya sebenarnya kita secara tidak langsung sebenarnya dijajah banyak negara atau bagaimana? Belum sampai pada terminologi seperti itu, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa perebutan teritori dan sumber daya itu tidak akan terjadi konflik. Ya, teritori tadi dua tadi, Selat Malaka dan Nine Dash Line. Mengenai sumber daya alam, kita bisa melihat sumber daya alam kita, kontrak-kontrak kita, sumber daya alam kita, nikel, batu bara, emas segala macam, semua kan kita fasilitasi. Nggak ada konflik kan, tanda tangan kontrak diperpanjang. Nah ya, yang konflik di medsos saja nanti kan klik yang ngomong gitu ya. Jadi kalau hari ini Pak Cepi meng-highlight betapa smartnya Iran dalam menyusun berbagai strategi, apa kita tidak usah berhayal bisa sepintar Iran atau bagaimana? Itu pelajaran yang harus kita ikuti, ya. Nah ini menariknya kita masuk ke politik ini. Dalam ilmu politik ternyata ada teori yang namanya teori politik. Dalam ilmu politik namanya teori elit.
Apa teori elit itu? Sebenarnya negara itu yang menguasai negara itu hanya elit aja. Ya, ada teorinya di situ. Jadi yang berkuasa itu elit aja. Sehingga elit inilah yang menentukan ada konflik atau enggak. Dan elit yang tengah berkuasa itu, ya nggak usah disebutin siapa-siapanya, yang berkuasa itu selalu komunikatif, selalu memfasilitasi. Jadi nggak pernah ada konflik, kecuali pada waktu kita berebut Irian Barat, itu konflik. Kemudian selesai. Tapi setelah itu nggak ada konflik. Kita selalu permisif, persuasif, dan kita selalu bersahabat. Jadi nggak ada konflik, kita sama sekali nggak ada konflik. Orang rebutan teritori kita delegasikan kok, bagaimana jadi konflik? Nine Dash Line kita kerjasama kok, nggak ada konflik. Natural resources, kita taken semua nikel apa semua, nggak ada konflik. Jadi sama sekali nggak ada konflik. Teori elit, jadi elit itu. Makanya di elit itu bersikap seperti itu. Sekarang pertanyaan, kenapa dong elit seperti itu? Karena sekarang ini kita terjebak dalam kotak visi yang 5 tahunan. Kita tidak pernah melihat farsighted. Kita tidak pernah punya vision yang jauh ke depan. Sehingga orang-orang itu sibuk hanya 5 tahun aja. Dengan 5 tahun sayang dong ya, kita mendingan berteman aja gitu. Kenapa? Karena 5 tahunan itu pilkada dan pilpres, yang dicari adalah dana, dan dana itu ya dicari dengan segala macam cara. Teori power elite namanya. Kalau cara berpikirnya seperti itu, Pak Cepi, jangan-jangan kemudian memang benar rumusannya adalah ya sudah deh, jangan 5 tahun, lebih deh dari 5 tahun, 2 periode, 3 periode, 4 periode, atau jangan-jangan seumur hidup saja. Itu refleksi dari 5 tahunan. Karena dia dalam 5 tahunan dia akan berambisi untuk 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi bukan visi yang diperpanjang, dia visinya tetap 5 tahunan. Itu sebabnya ada pengen 2-3 periode lah. Kenapa? Karena dia 5 tahunan. Itu yang membedakan visi kita pada tahun 50-an ya. Indonesia ini keren banget. Dia merdeka tidak sampai sekitar 10 tahun ya, itu kita mempelopori namanya Konferensi Asia Afrika, menggalang pemimpin-pemimpin dunia untuk membuat satu blok yang dibedakan non-blok, yang platformnya adalah anti kolonialisme. Jadi dulu ada blok barat, blok timur, tetapi ada non-blok, ada new emerging forces. Itu adalah visi dari pemimpin, leadership vision. Jadi pada tahun 50-an misalnya saja, visi-visi itu terlihat di permukaan. Misalnya kita udah bikin badan tenaga atom nasional. Itu udah mau bikin senjata nuklir, itu atom. Kita sudah membuat dewan penerbangan. Negara kepulauan terbesar di dunia belum punya dewan kelautan, kita udah punya dewan penerbangan. Kemudian kita juga sudah membangun 8 lembaga antariksa dan penerbangan nasional, ya. Tapi sekarang semua itu dibubarin. Kita tidak punya lagi space agency. Kenapa? 5 tahunan kita tidak melihat visi jauh ke depan. Kita tidak mempunyai lagi farsighted. Sekali lagi itu yang bisa menjelaskan dalam ilmu politik adalah teori power elite namanya. Para elit ini yang punya power, dia yang menentukan. Dan sayangnya mereka-mereka yang menentukan ini visinya 5 tahunan. Orientasinya 5 tahunan. 5 tahun itu makanya bersahabat aja kemana-mana. Ngapain cari. Dan kita punya jargon yang terkenal, Belanda kan masih jauh. Jadi tidak perlu khawatir bahwa apa yang akan terjadi di Iran bisa terjadi di Indonesia, karena kita negaranya yang negara pasifis lah ya. Belanda masih jauh. Orang mau teritori kita kasih, orang mau kekayaan alam kita kasih. Kita bersahabat. Tapi kira-kira apa yang terjadi di Timur Tengah itu menurut Pak Cepi akan ada impact-nya nggak ke negara kita? Selat Hormuz itu jelas akan ada impact-nya. Belum lagi kalau itu berkembang dengan Amerika tetap memaksa, kemudian Rusia sama Cina ikut bergabung, kemudian kita bisa melihat bagaimana Taiwan dan sebagainya. Itu pasti. Dan ini kalau kita melihat perkembangannya adalah mulai tadi 9/11 itu menghabiskan ongkos Amerika. Dia mengurangi semua
kekuatannya di Pasifik. Dia meninggalkan pangkalannya di Filipina. Dan itu sebabnya antara 2015 sampai 2020-an muncullah isu baru yang bernama South China Sea. Iya. Ya, itu yang bikin Amerika. Karena apa? Karena dia mengajak negara-negara di Indo-Pasifik untuk melihat Cina sebagai musuh. Karena apa? Karena dia nggak punya lagi kekuatan di Pasifik. Sehingga dia membutuhkan teman-teman. Nggak punya itu. Sementara itu Australia yang dia andalkan pada waktu itu asik dagang dengan Cina. Nah, tetapi pada satu titik mereka juga bertengkar. Dan sekarang ada AUKUS misalnya. AUKUS itu memberikan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia. Itu semua balance of power di Indo-Pasifik. Dengan kuncinya pertama, karena 9/11 dia tekor, dia ingin tetap punya kekuatan di Indo-Pasifik, dia kasih isu South China Sea, dan terakhir dia memberikan AUKUS kepada Australia. Jadi itu permainan balance of power aja. Oke. Tapi nggak usah khawatir, aman. Aman, oke. Baik, terima kasih Pak Cepi untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Ya. Pemirsa, perang hari ini menunjukkan satu hal. Teknologi militer terus berubah dan strategi yang berhasil di masa lalu belum tentu akan berhasil hari ini. Di balik berita tentang rudal dan drone, ada pelajaran besar tentang bagaimana negara menjaga langitnya. Dan untuk Indonesia, memahami perubahan ini adalah bagian dari menjaga keamanan di masa depan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.